Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. Ini adalah recap dari film The Lord of the Rings 2, The Two Tower. Ini adalah cerita di mana kalian harus berurusan sama orang dengan kepribadian ganda, yang satu baik dan yang satu jahat, untuk misi besar menghancurkan cincin setan yang bikin ribet satu dunia. Nah, ini adalah lanjutan dari recap The Lord of the Rings 1. Selamat datang di Middle Earth. Ini adalah recap The Lord of the Rings 2, The Two Tower. The Lord of the Rings The Two Tower adalah film sequel dari The Lord of the Rings The Fellowship of the Rings yang rilis di tahun 2002 dan mengadaptasi seri kedua novel The Lord of the Rings berjudul sama karya J.R.R. Tolkien yang menceritakan kisah petualangan Frodo bersama Sam untuk menghancurkan cincin terkutuk One Ring di Mordor dan petualangan anggota The Fellowship of the Ring yang lain untuk melawan pasukan jahat Sauron yang dipimpin oleh penyihir Saruman. Film ini sendiri dimulai dengan mimpi Frodo yang memperlihatkan Gandalf yang sedang bertarung melawan Balrog di jembatan Khazad-dûm. Sampai akhirnya mereka berdua terjatuh ke bawah lahar. Frodo lalu terbangun dari mimpinya dan melanjutkan perjalanan bersama temannya Sam menuju Mordor untuk menghancurkan One Ring. Dalam perjalanannya, mereka kemudian bertemu dengan Gollum yang secara tiba-tiba menyerang Frodo dan mencoba mencuri cincin One Ring dari Frodo. Mereka akhirnya berhasil menghentikan serangan Gollum dan mengikatnya dengan sebuah tali. Frodo yang kasihan dengan Gollum kemudian membebaskan Gollum dan menyuruhnya untuk menuntun mereka menuju Mordor. Gollum pun setuju dan menuntun mereka menuju gerbang masuk Mordor, The Black Gate. Sementara itu, di Rohan, sekelompok goblin Uruk-hai berlari dengan tawanan hobbit mereka, Merry dan Pippin, menuju ke tempat Saruman di Isengard, di mana mereka dikejar-kejar oleh Aragorn, Legolas, dan Gimli yang ingin membebaskan Merry dan juga Pippin. Di kerajaan Rohan, Raja Rohan bernama Theoden kini sudah mendapatkan pengaruh jahat dari ajudannya sendiri bernama Grima Wormtongue, yang membuat Raja Theoden mengusir jenderal kepercayaannya bernama Éomer beserta sebagian pasukan Rohirrim. Grima Wormtongue sendiri secara diam-diam ternyata sudah bekerja di bawah perintah penyihir jahat Saruman supaya Saruman bisa mengacak-acak kerajaan Rohan dari dalam. Selain mempengaruhi Raja Theoden, Saruman juga menyerang daerah Rohan dengan pasukan Orc dan juga Wildmen of Dunland yang dalam prosesnya membunuh putra tunggal Raja Theoden yaitu Theodred. Selanjutnya dalam satu malam, Éomer dan pasukan Rohirrim di bawahnya menyergap dan membunuh semua Orc dan Uruk-hai yang ada di Rohan, yang ternyata juga menahan Merry dan juga Pippin. Selama pertempuran berlangsung, Merry dan Pippin pun berhasil membebaskan diri mereka dari para Orc dan lari menuju hutan Fangorn. Mereka kemudian dikejar oleh salah satu Orc yang sebelumnya menyerang dan berencana memakan mereka. Saat Merry hampir dimakan oleh Orc ini, sesosok manusia pohon bernama Treebeard kemudian datang menyelamatkan Merry dan membunuh Orc ini. Treebeard kemudian membawa Merry dan Pippin untuk menemui penyihir putih yang mereka kira adalah Saruman. Selanjutnya, setelah membantai para Orc dan juga Uruk-hai, Éomer dan pasukan Rohirrimnya kemudian bertemu dengan Aragorn, Gimli dan juga Legolas yang sebelumnya membuntuti pasukan Orc ini untuk membebaskan Merry dan juga Pippin. Éomer kemudian memberitahu mereka kalau tidak ada yang selamat dari pembantaian Orc dan juga Uruk-hai ini. Aragorn pun kemudian menggunakan kemampuan melacaknya untuk melacak Merry dan Pippin dan kemudian menemukan jejak mereka yang mengarah ke hutan Fangorn. Aragorn, Gimli dan Legolas pun pergi ke hutan Fangorn mengikuti jejak mereka. Di sana, mereka lalu bertemu dengan si penyihir putih yang ternyata adalah Gandalf. Gandalf lalu menceritakan kepada mereka tentang dirinya yang terlahir kembali sebagai Gandalf the White setelah mati bertarung dengan Balrog. Gandalf mengatakan bahwa dia akan tetap hidup di Middle Earth sampai misinya selesai. Gandalf kemudian memanggil kuda miliknya, Shadowfax, dan pergi bersama kelompok Aragorn menuju ibu kota Rohan, Edoras. Sementara itu, Gollum kini menuntun Frodo dan Sam pergi ke Mordor melewati rawa orang mati yang penuh dengan mayat para pejuang dari perang Battle of Dagorlad yang terjadi di kaki Gunung Doom pada zaman kedua Middle Earth. Frodo pun kemudian terhipnotis oleh roh-roh jahat yang hidup di perairan rawa itu dan akhirnya jatuh ke dalam air. Sebelum tenggelam, beruntungnya Frodo kemudian diselamatkan oleh Gollum yang menariknya keluar dari sana. Frodo selamat dan kemudian bersembunyi bersama Gollum dan Sam dari para Nazgul yang sedang terbang melintas di atas mereka dengan naga Fel Beast-nya. Setelah melewati rawa, Frodo, Sam dan Gollum pun tiba di dekat Black Gate yang terlihat dijaga ketat oleh pasukan Mordor. Saat Sam dan Frodo nekat pergi untuk masuk ke dalam Black Gate, mereka pun akhirnya dihentikan oleh si Gollum yang kemudian ngasih tahu mereka jalan alternatif yang lebih aman untuk masuk ke Mordor.
Mereka pun setuju dan Gollum pun kemudian menuntun mereka pergi menuju jalan rahasia di Minas Morgul. Berikutnya, di tempat lain, Gandalf dan kelompok Aragorn kini sampai ke Edoras, di mana mereka kemudian bertemu dengan Raja Theoden yang terlihat sekarat karena pengaruh jahat dari Saruman. Gandalf pun kemudian membebaskan Theoden dari pengaruh jahat Saruman dan Theoden akhirnya bisa menjadi manusia normal lagi. Theoden kemudian mengetahui kematian anaknya Theored dan berniat untuk membunuh Grima karena sudah memberikan pengaruh jahat kepadanya dan mengakibatkan segala kehancuran. Namun Theoden dihentikan oleh Aragorn yang membuat Grima pun akhirnya kabur ke Isengard. Theoden tahu rencana Saruman adalah untuk menghancurkan Rohan. Dia akhirnya memutuskan untuk mengungsikan rakyatnya ke Helm's Deep daripada mempersiapkan pasukannya untuk berperang dengan pasukan Saruman. Gandalf yang merasa keputusan Theoden adalah hal yang salah kemudian memutuskan untuk mencari Éomer dan pasukan Rohirrimnya serta berjanji kepada Aragorn bahwa dia akan datang ke Helm's Deep bersama pasukan Rohirrim dalam waktu 5 hari. Aragorn, Gimli dan juga Legolas kemudian ikut serta dalam rombongan Theoden dan mengawal mereka menuju ke Helm's Deep. Di saat yang bersamaan, Grima pun memberitahu Saruman tentang rencana Theoden untuk mengungsikan rakyatnya ke Helm's Deep. Saruman lalu memerintahkan pasukan Uruk-hai dan juga orknya untuk pergi ke Helm's Deep dan menyerang rombongan Theoden yang sedang dalam perjalanan menuju Helm's Deep. Dalam penyerangan itu, pasukan Theoden pun berhasil mengalahkan pasukan ork dan Uruk-hai kiriman Saruman. Namun sayangnya, dalam prosesnya, Aragorn harus jatuh ke jurang yang membuat pasukan Theoden mengira kalau Aragorn sudah mati. Aragorn yang ternyata masih hidup lalu dibawa oleh kuda kesayangannya Brego menuju ke Helm's Deep untuk dirawat. Di mana di sana Aragorn memberitahu Theoden bahwa 10.000 pasukan Saruman sedang menuju Helm's Deep untuk serangan kedua dan menyuruh mereka untuk bersiap berperang. Aragorn melihat bahwa hanya ada 300 orang pasukan yang ada di Helm's Deep dan meminta Theoden untuk meminta bantuan ke Gondor. Theoden pun menolak usulan ini dan malah membuat para pria yang belum pernah memegang senjata sebelumnya untuk berperang di Helm's Deep. Sementara itu, di Ithilien terlihat bahwa Gollum ternyata memiliki dua kepribadian, ada Sméagol dan ada Gollum. Di sini, Sméagol, kepribadian yang baik dari Gollum, sedang melawan versi jahat dari dirinya, yaitu Gollum untuk pergi dari tubuhnya, terutama sejak Gollum diperlakukan baik oleh Frodo yang memanggilnya Sméagol. Sméagol pun terlihat seperti berhasil mengusir Gollum dari tubuhnya dan mulai loyal untuk melayani Frodo sebagai Sméagol. Di Ithilien, Frodo, Sam, dan Sméagol kini melihat pasukan Gondor yang sedang menyergap pasukan Sauron. Mereka pun akhirnya ditangkap oleh pasukan pimpinan Faramir yang ternyata adalah adik dari Boromir. Pasukan Faramir kemudian membawa mereka menuju Henet Anun. Frodo lalu mencoba menjelaskan Faramir tentang sifat asli dari cincin One Ring yang bahkan membuat kakaknya Boromir menjadi gila karena mengincar cincin itu. Faramir sendiri berencana untuk mengambil cincin One Ring punya Frodo dan memberikan cincin itu kepada ayahnya Denethor supaya ayahnya bisa lebih sayang dan menghargai Faramir sama seperti ayahnya lakukan kepada Boromir. Pasukan Faramir juga menyiksa Sméagol yang telah memasuki kolam terlarang di Henet Anun dan membuat kepribadian jahat Sméagol yaitu Gollum akhirnya muncul lagi. Berpindah ke Rivendell, Lord Elrond memberitahu anaknya berita tentang kematian Aragorn. Anaknya bernama Arwen adalah kekasih Aragorn. Lord Elrond kemudian mengirim Arwen menuju Greyhaven di Valinor untuk hidup dengan aman di sana. Elrond kemudian dihubungi oleh Galadriel yang meyakinkan Elrond untuk mengirimkan pasukan elf untuk berperang bersama Theoden di Helm's Deep demi menghormati aliansi antara pasukan manusia dan juga elf saat melawan Sauron dulu. Berikutnya di Fangorn, Merry dan Pippin yang menyadari perang sudah dimulai kemudian membujuk Treebeard untuk meyakinkan para Ent agar terlibat dalam perang ini. Namun sayangnya Treebeard dan para Ent pun tidak bisa memutuskan untuk ikut dalam perang ini. Pippin tidak kehabisan akal dan meyakinkan Treebeard dengan cara yang lain, yaitu dengan membawanya ke dekat Isengard, di mana Treebeard melihat seluruh pohon yang ada di sana sudah ditebangi oleh para orc di Isengard yang bersiap untuk berperang. Melihat itu, Treebeard pun marah dan mengajak para Ent lainnya untuk pergi menyerang Isengard. Treebeard dan para Ent pun akhirnya berhasil mengalahkan seluruh orc yang ada di Isengard dan mengambil alih seluruh wilayah Isengard, yang membuat Saruman dan Grima terjebak di Tower Orthanc. Kembali ke Helm's Deep, di malam sebelum pertempuran terjadi, pasukan elf Rivendell pimpinan Haldir akhirnya tiba di Helm's Deep dan bergabung dengan pasukan Theoden. Mereka pun lalu bertempur dengan pasukan milik Saruman, namun dalam prosesnya Haldir harus mati terbunuh oleh para orc. Saat mereka hampir kalah, Gandalf dan pasukan Rohirrim akhirnya tiba di Helm's Deep dan membantu pasukan Theoden. Mereka pun akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Saruman dan menggiring mereka menuju ke hutan Fangorn. Di hutan Fangorn, pasukan Saruman lalu mati diserang oleh seluruh tanaman yang ada di sana sebelum mereka tiba di Isengard.
Berpindah ke Osligiath, pasukan Faramir, para Hobbit dan juga Sméagol kini bertemu dengan para Nazgûl yang datang mencari Frodo. Faramir yang tidak ingin membahayakan pasukannya akhirnya memutuskan untuk melepaskan Frodo. Frodo bersama dengan Sam dan Sméagol pun kabur dari sana dan tiba di Cirith Ungol, di mana di sana kepribadian jahat Gollum sudah menguasai pikiran Sméagol yang membuatnya berencana untuk menjebak para Hobbit sampai mati dan mengambil cincin One Ring dari Frodo. Dan disinilah film The Lord of the Rings: The Two Towers berakhir. So itu dia garis besar dari film The Lord of the Rings: The Two Towers. Kalau kalian punya pendapat atau part yang kalian suka dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian gak sabar untuk film ketiganya, tungguin aja, akan kita recap dalam beberapa hari ke depan ya. So like video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @breakdown.universe untuk update-updatean terkini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, gue Rian, keep exploring the universe.